Dalam data BPS, Ya. itu, perkebunan sawit paling banyak dominan di Sumatera, Mhm. memang masih topnya itu di Riau. Iya. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, Sumatera Utara 1,36 juta hektar, Iya. kemudian di Aceh 470.000 hektar, Iya. Sumatera Barat 449.000 hektar. Ya. Darmasraya sekarang di Sumatera Barat itu disikat habis hutannya. Kontribusinya Hmm. ke pendapatan daerah sebesar apa sih? Ratusan miliar saja, Mbak. Saya nggak ingat persis di masing-masing provinsi ya. Mhm. Hanya hitungan ratusan miliar saja. Setorannya ke 3 provinsi itu. Sebanding nggak sama kerugiannya? Iya, sangat tidak sebanding, sangat tidak sebanding. Belum lagi jalan-jalan rusak karena sawit itu. Itu kan masih pakai jalan-jalan provinsi, jalan-jalan kabupaten. Belum lagi mata air yang hilang dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak sebanding. Tapi saya paham di beberapa daerah kalau seandainya sawitnya tiba-tiba ditutup, ya masyarakat kan kasihan juga. Sebagian Iya. bergantung pada sawit itu. Tapi kan negara harus memikirkan jalan ke depan. Iya. Bahwa sawit ini bukan lagi sektor strategis gitu ya. Iya. Dan jalan ke depan inilah yang harus dipikirkan gitu. Presiden sekarang, menteri sekarang berapa umurnya? 50, 60. Usia hidup Indonesia itu 70-an tahun gitu ya. Dan bagaimana ketika nanti anak-anak cucu kita ya, ketika hutannya hilang, semua mata air hilang, ini negara akan jadi negara paling rentan di dunia. Makanya saya bilang pemerintah itu nggak khawatir. Seharusnya nggak kompeten, nggak perlu khawatir karena nggak ada sawit kemudian kita rugi, nggak juga. Hutan ini karunia terbesar. Negara-negara maju saat ini melihat hutan Indonesia itu sebagai emas bahkan. Kita bahkan bisa mengurangi hutang kita hanya dengan hutang kita ya, hanya dengan melindungi hutan. Ada skema debt swap for nature namanya. Nah, tapi itu satu hal lah, mungkin pemerintah juga nggak dalam posisi mendorong itu. Yang kita tahu juga sekarang itu terjadi perdebatan, Ya. Mas. Ya, saya nggak tahu itu suara benar apa enggak gitu. Jadi kan pada faktanya juga itu minyak sawit itu kan tidak cuma jadi minyak goreng, katakanlah Ya. sabun, Ya. deterjen, Ya. dan lain-lain. Jadi orang merasa orang masih ketergantungan kok sama palm oil, sok-sokan bilang itulah ya, Ya. kayak itu sawit itu penyebab dari bencana. Bagaimana dari mungkin dari sisi analytical, sisi data Anda bahwa apakah memang kita ketergantungan itu dengan sawit atau menurut Anda sebenarnya yang nggak segitunya juga gitu loh. Ini kan tampaknya kan kita butuh banyak lahan sawit untuk ekspor toh, bukan untuk betul, kalau betul. hanya untuk memenuhi dalam negeri tampaknya tidak butuh lahan sebesar itu. Tapi sekali lagi fakta lainnya adalah kita membutuhkan pendapatan ekspor untuk pertumbuhan ekonomi juga kan. Udah berapa tahun ya Indonesia merdeka dan kita hanya bisa mencari pendapatan negara dari industri kotor seperti ini. Ini kan buruk sekali tata kelola kita. China itu punya hutan juga besar sekali, tapi mereka mendorong sawit nggak atau mendorong ekstraktif nggak juga. Mereka justru mendorong industri yang punya nilai tambah tinggi, mendorong industri yang ke depan itu akan jadi power. Teknologi China luar biasa, industrialisasi jalan. Sekarang coba, karena kita sawit, industrialisasi kita mandek. Sama satu lagi, duit sawit itu kemudian diinvestasikan nggak ke industri kita? Nggak juga. Sawit misalkan nih ya, diambil semua dari lahan di Sumatera, itu yang dapat pemerintah daerah itu hanya ratusan miliar. Pun ketika balik, kan harusnya balik nih, nggak dibalikin sama pemerintah, dipangkas anggarannya. Kan jahat sekali. Hutannya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh, uangnya harusnya balik ke mereka, anggarannya dipangkas. 2 triliun Aceh sama Sumatera Barat. Makanya ini pesan saya ya, mudah-mudahan dibaca, didengar oleh pemerintah ya. Efisiensi anggaran untuk 3 provinsi ini sebaiknya dikembalikan saja. 2 triliun untuk Aceh, 2,5 untuk Sumbar, 1,1 untuk Sumatera Utara. Jangan dipangkas anggaran mereka. Ini sama kayak orang sudah luka ini ya, dikasih asam, diambil uangnya, kan nggak fair. Ini pesan saya mungkin untuk Pak Purbaya. Kalau keputusan di Pak Prabowo, ini pesan untuk Pak Prabowo.